Jadi setelah perang usai, dia kan sebagai veterannya Mas, dia mau ngurus kayak siapa tahu bisa dapat pekerjaan. Nguruslah dia administrasi ke mana-mana gitu. Sampai akhirnya dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pekerjaan, uang yang menipis. Dan disitulah dia sakit hati. Perjuangan dia membela Indonesia itu sia-sia menurut dia. Agak impossible untuk diterabas, jadi nggak heran kalau mereka akhirnya menemui banyak kesulitan kalau kabur ya. Walaupun Johnny Indo berhasil ya, sampai 12 hari. Tapi kalau soal hutan Nusa Kambangan, aku tuh soalnya pernah baca kalau ada sosok Kawu. Itu juga kenapa dibilang misalnya ada kan kasus-kasus kabur dari Nusa Kambangan juga sebenarnya. Terus jasadnya nggak pernah ditemukan, katanya sih dimakan sama si Kawu ini. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Rita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Hai semuanya. Selamat datang kembali di Kelam. Halo Mas Aldo. Halo Rita, teman-teman dan penonton pastinya. Ini kan suasana yang baru ya, tentunya ada yang baru dari kita. Jadi kedepannya Kelam akan terus membahas dan membacakan cerita dari teman-teman seperti biasa. Dan juga kita akan membahas banyak hal, dari mulai legenda di Indonesia dan mancanegara ya Mas. Terus mitos mistis, terus apa lagi nih? Case-case atau fenomena yang menarik, unik, bahkan creepy. Dan tidak lupa peristiwa kelam di masa lalu. Betul. Nah, untuk itu buat teman-teman yang ceritanya mau dibacakan, silahkan dikirimkan seperti biasa kemana Mas Aldo? Bisa dikirim ke arsipceritakaTJ@gmail.com. Ya, dan jangan lupa untuk terus dukung kita di mana? Dengan subscribe ke channel Podcast Opsan, dan tentunya ikutin kami di platform lain di Instagram @podcastopsan dan di TikTok @podcastobrolansantai. Yeay, pokoknya dukung kita terus ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal bahas sosok Mas. Sosok nyata. Yang kemarin udah sempat disinggung sih di episode sebelumnya, di episode Suku Samin. Betul. Kemarin kamu sempat mention Johnny Indo ya Mas? Betul, aku mention tentang Johnny Indo di episode Suku Samin ketika kita bahas Robin Hood gitu kan. Karena ya ada kemiripan sedikit lah. Tapi selain Johnny Indo ada satu tokoh lagi nggak sih Prit yang kita bahas di episode kali ini? Benar. Nah kemarin gara-gara kamu nyebut Johnny Indo kan aku iseng tuh search kan Mas, kayak siapa sih Johnny Indo sebenarnya gitu. Aku cari, terus aku malah kayak nemu tulisan-tulisan bahwa ada perampok legendaris juga yang disebut-sebut sebagai Robin Hood-nya Indonesia, yaitu adalah Kusni Kasdut gitu. Nah kita akan bahas keduanya hari ini. Oke. Pokoknya ikutin kita terus, oke? Jadi Mas, kita bahas Kusni Kasdut dulu ya. Boleh. Nah, Kusni Kasdut sendiri ini memiliki nama yaitu Ignatius Waluyo sebenarnya nama aslinya. Dan memang nama baptis Ignatius ini didapatkan ketika masa-masa akhir beliau mau dieksekusi mati gitu. Nah, si Kusni dulu itu adalah tentara Heiho. Dari tentara Heiho kan habis itu Jepang menyerah pada sekutu ya pada saat itu. Terus dia pindahlah tuh ke BKR. Dari BKR dia bergerilya dari Malang sampai Surabaya untuk mengusir tentara Inggris yang sebenarnya juga baru datang sih pada saat itu kan. Terus tentara Inggrisnya mundur, dia gabung sama Brigade Teratai. Dah tuh, pokoknya Kusni ini tuh adalah tipe orang yang benar-benar cinta negaranya banget. Jadi kayak apapun yang dilakukan itu atas nama Indonesia pada saat itu, dan dia benar-benar berjuang untuk melawan penjajah gitu supaya Indonesia free kan. Tapi pada akhirnya dia kecewa sama Indonesia. Jadi setelah perang usai, dia kan sebagai veterannya Mas, dia mau ngurus kayak siapa tahu bisa dapat pekerjaan. Harusnya kan kayak gitu biasanya dimutasi gitu kan ya Mas, ada penempatan tersendiri. Nguruslah dia administrasi ke mana-mana gitu. Pokoknya dia bolak-balik gitu dari Jakarta, terus dilempar-lempar gitulah di biro mana. Sampai akhirnya dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pekerjaan, uang yang menipis. Dan disitulah dia sakit hati. Perjuangan dia membela Indonesia itu sia-sia menurut dia, dan situ dia mendapati masalah ekonomi dong. Akhirnya titik baliknya adalah itu, dan dia memilih untuk menjadi perampok gitu.
Oke, banting setir ya. Banting setir, bener banget. Ini bikin aku sedikit callback ke ceritanya si Pitung. Jadi kan si Pitung memang dikisahkan ya sebenarnya orang yang baik-baik aja, cuman titik baliknya adalah sakit hati juga. Benar. Karena ketika dia berjualan kambing kalau nggak salah, jadi hasil dagangannya itu dirampas oleh centeng itu di masa lalu. Kayak mandor. Satpam gitu nggak sih sebenarnya? Penjaga gitu nggak sih? Penjaga bisa, cuman kayak dia tuh kayak bawahan nomor satunya dari tuan tanah gitulah. Kayak tangan kanannya gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah karena hasil dagangannya dirampas itu kan dia sakit hati nih. Akhirnya dia punya sebuah pemikiran untuk bisa jago silat. Jago silat kayak orang-orang yang ngerampok dia pada saat itu kan. Betul. Jadi dengan dia jago silat, dia lebih ampuh dari musuh-musuhnya, makanya dia bisa mengalahkan mereka dan mungkin rampasan-rampasannya. Ya lagi-lagi emang diberikan kembali ke community lah, give back to community kalau istilahnya kan kembalikan ke masyarakat gitu ya. Cuman satu poin menarik sebenarnya, kita belajar dari film Joker tahun 2017. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Benar. Sempat kepikiran itu juga sih. Ini terjadi juga di Kusni Kasdut berarti ya Mas? Kalau Kusni Kasdut bagiin hasil jarahannya juga nggak? Iya, bagian juga soalnya. Itu dia kenapa dia disebut Robin Hood Indonesia. Jadi kan setelah si titik balik itu tadi, beliau kan terus merampok tuh kesana kemari sampai akhirnya dia jadi terkenal karena suka ngerampok gitu. Nah, tapi meskipun dia jarahannya gede ya pada saat itu tuh nggak cuman buat dia dan komplotannya doang, tapi itu dibagiin ke orang-orang, ke rakyat yang membutuhkan. Tapi yang dijarah sama Kusni Kasdut itu apa? Kalau mungkin zamannya si itu mungkin kita bisa bayangin mungkin kayak komunitas dagang ya, hasil kebun ya kayak gitu kan. Kalau Kusni Kasdut ini apa? Apakah dia ngerampok bank ataukah dia ngerampok emas mungkin, atau dia ngerampok hasil kebun juga? Enggak. Bukan. Jadi Kusni ini terkenal sebagai pencuri spesialis barang antik, Mas. Jadi pada masa itu pencurian dia yang paling heboh adalah ketika dia mencuri Museum Nasional Indonesia alias Museum Gajah. Nah, waktu itu tuh dia pura-pura jadi polisi, Mas. Jadi nggak ketahuan, dia tuh udah di jeep, terus mungkin pakai baju polisi juga ya. Dia ke situ terus nyuri. Pokoknya bener-bener ya mungkin karena apa? Karena dia veteran ya, Mas? Ya bisa jadi, karena dia veteran kan tahu ya cara bergerak berlakunya ABRI waktu itu kan namanya masih ABRI ya. Jadi kayak nggak asing lah dengan berpostur sebagai aparat gitu. Iya, meyakinkan kan ya, dari perawakannya juga. Dan dari situ dia mendapat 11 permata. Itu mahal banget gak sih Mas kalau pada masa itu ya? Sekarang pun kalau bicara tentang permata emang kalian bisa naker harganya berapa? Enggak sih, emas 1 gram aja udah masuk 1,5 juta. Gimana permata? Bener. Nah itu dia. Dari situ akhirnya dia jadi buron kan. Cuman ini, aku jadi keinget kalau ngomongin barang antik ya. Aku jadi keinget film Mencuri Raden Saleh. Kamu pernah nonton gak sih? Iya. Nonton kan? Ya kalau di Raden Saleh kan yang dicuri si lukisannya Raden Saleh yang penangkapan di Ponegoro gitu ya kan. Aku kebayang kayak, mungkin kayak gitu ya apa yang dilakukan si Kusni pada masa itu. Terus kayak mengendap-endap pura-pura jadi orang dalam gitu kan. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya apalagi waktu itu belum ada teknologi ya. Jadi akan dengan sangat mudah ketika berseragam terus bilang dengan pejabat dari museum misalnya kayak ini harus dipindahkan ke misal kemana gitu yang berkaitan dengan instansi yang penting juga. Jadi kan kayak nggak bisa ditolak tuh loh. Apalagi memang ya berseragam. Akhirnya kan itu waktu itu kan kita cross check sulit mungkin ya. Belum kayak gitu. Sekarang gitu. Dan fun fact ya nih ya, ngomongin tadi Mencuri Raden Saleh, Mas. Itu tuh ternyata pas aku cari tahu, lukisan yang dicuri itu sebenarnya bukan lukisan Pangeran Diponegoro. Jadi memang pada masa itu lukisan Raden Saleh memang sempat dicuri juga. Tapi yang dicuri itu adalah lukisan berjudul Musafir di Padang Pasir sama Kakek Paras Bawa Tongkat. Dua itu yang hilang. Jadi bukan sih lukisan Pangeran Diponegoronya. Lo kayak kok bisa ya aku pikirin kok orang bisa nyuri kayak gitu pada masa itu kan. Cuman ya karena tadi kamu bilang bener sih, mungkin penjagaan ketat masa dulu nggak secanggih sekarang karena nggak ada teknologi yang secanggih sekarang juga. Dan nggak bisa cepat itu juga ya verifikasinya. Cuman fun fact lagi nih, sebenarnya lukisan penangkapan di Ponegoro itu ada 2 versi juga. Versi Raden Saleh dan satunya dari seniman Belanda juga. Yang penggambarannya keduanya itu berbeda. Berbeda. Kalau dari Raden Saleh kesannya itu seperti memang ditangkap, didesak, dikhianati. Tapi kalau versi Belandanya, Pangeran Diponegoronya yang terkesan menyerahkan diri.
Jadi emang secara culture akan membuat perbedaan persepsi. Gitu. Ya kalau kita kan sampai sekarang kita yakin kan Pangeran Diponegoro memang dikhianati, dijebak dan ditangkap. Karena itu harusnya mereka berunding ketika pertemuan itu, bukan penyerahan diri ataupun penangkapan. Tapi yang lebih terkenal tuh dari yang Raden Saleh kan. Aku kayak belum pernah lihat yang dari seniman Belanda ini deh. Kalau di kita otomatis lebih terkenal dari Raden Saleh. Dari point of view Indonesianya Tentu. kan ya. Benar-benar. Oke, menarik tuh. Tapi balik lagi ya ke Kusni ya gitu. Nah, Kusni tuh kan tadi aku bilang jadi buron. Tapi dia kan lihai ya, dia set nggak langsung bisa ditangkap. Sampai akhirnya dia beneran ditangkap. Bahkan pas ditangkap itu dia berusaha kabur sebanyak 8 kali. Ya meskipun Pak Heri ditangkap lagi ya, dan memang dia tuh diceluk tuh apa ya? Dipanggil sama teman-temannya sebagai kancil karena lihai banget tuh loh untuk kabur-kabur. Dan ya udah akhirnya dia benar-benar mendekam di penjara dan divonis hukuman mati pada saat itu. Dia cukup lama nunggunya sebenarnya Mas, dari sejak dia divonis hukuman mati sampai eksekusinya. Dan dari situ sempat ngajuin gerasi. Pada saat ngajuin gerasi itu dia sempat kabur. Kalau dia akhirnya kabur lagi sebenarnya nggak usah ngajuin gerasi nggak sih? Iya, mungkin karena nunggu lama ya, kayak nggak jelas, terus kayak udahlah gitu. Dia kabur tapi akhirnya ditangkap dan dia memang benar-benar harus dieksekusi mati kan. Ya udah. Dan ternyata hari eksekusi matinya berjalan dengan tenang kok, karena dia permintaan terakhirnya itu adalah untuk spend time sama keluarganya. Jadi dia spend time sama keluarganya di kayak ruang kebaktian di lapas Kalisosok. Itu ruang kebaktian buat orang ibadahnya yang Katolik. Iya, itu di Surabaya. Terus ya udah, setelah itu dia meninggal ya di hadapan regu tembak. Gitu ceritanya. Ya ampun. Oke. Dia berarti baru mengadopsi agama Katolik kah? Itu makanya akhirnya ada nama Ignatius ya, jadi Ignatius Waluyo. Aku pernah baca karena katanya tuh dia selama di penjara dia tuh pernah ketemu sama Romo, jadi dia mungkin belajar agama Katoliknya dari situ. Oke. Jadi mungkin terasa inspired ya ketika bertemu dengan Romo itu. Benar. Jadi gini ya akhir petualangannya seorang Kusni Kasut dari seorang pejuang jadi seorang perampok yang mungkin ya ini karena memang negara tidak bisa mengurus veteran-veterannya dengan baik, akhirnya terjadi kasus seperti ini. Cuman nggak bisa dipungkiri memang ya kalau memang Kusni Kasut itu punya rasa cinta yang besar terhadap tanah air, karena kalau kita nggak bisa mengkerdilkan lah effort orang-orang dan leluhur veteran juga yang masa lalu bergabung dengan misal HEHO, PKR, TKR sampai akhirnya berubah jadi ABRI, itu juga kan pasti mereka adalah orang-orang yang berani bertaruh nyawa ya buat negara. Otomatis mereka sangat berjasa. Jadi ya semoga kedepannya negara ini bisa mengurus veterannya dengan lebih baik lagi. Betul. Tapi ini sebuah fun fact lagi ya. Akhirnya kan kisah kayak gini tuh akan diadaptasi di budaya kontemporer, di budaya pop sekarang. Ya kadang difilmkan juga, kadang dibuat lagu ya, gitu. Betul. Nah kalau lagu kan senada seperti mungkin teman-teman yang nonton pernah tahu Efek Rumah Kaca punya lagu berjudul di udara. Itu kan lagu yang terinspirasi dari kisah Munir. Lalu Marginal mungkin pernah dengar juga punya lagu berjudul Marsina, yang mana itu terinspirasi dari seorang buruh perempuan ketika tahun 1990 berapa aku nggak ingat, itu meninggal karena memperjuangkan hak buruh, terutamanya seorang wanita juga kan. Dan Marginal itu sebenarnya terinspirasi dari nama Marsina kan, marginal kan terpinggirkan. Bahkan si nama bandnya juga? Ya, Marginal kan memang merujuk pada kaum yang terpinggirkan dulu, sebenarnya kayak itu artinya. Jadi untuk Kusni Kasut ini sebenarnya ada lagu untuk dia sendiri juga. Siapa? Berjudul Selamat Pagi Indonesia. Itu nyanyi siapa Mas? Yang nyanyi tidak lain tidak bukan adalah band rock paling legendaris di Indonesia, bisa kita bilang begitu, God Bless. Yang nyanyi lagu Rumah Kita. Sini. Nah itu. Jadi lagu ini adalah sebuah pengandaian ketika gerasi yang diajukan oleh Kusni Kasut, kalau dia nggak kabur itu dikabulkan, maka dia akan menyapa pagi hari itu dengan lagu itu, Selamat Pagi Indonesia. Saking cintanya sama Indonesia ya. Betul. Digambarkan sebagai seorang yang benar-benar cinta sama Indonesia kan. Ya, kalau aku ngasih pandangan yang mungkin akan berlawanan juga, tapi nggak masalah karena namanya opini ya. Jadi sebenarnya ini perampok yang punya poin loh, penjahat yang punya poin, punya value itu, Kusni Kasut. Dibandingkan dengan koruptor sekarang, pasti kita akan lebih respect
ke Kusni Kasdut kan. Benar. Jadi koruptor sekarang kamu tidak jelas. Next kita punya tokoh yang kemarin aku sebut ya di episode Samin, betul. Itu ada Johnny Indo. Ini juga kalau dibilang bukan kompatriot ya karena bukan partner, cuman kayak selevel lah, sekaliber dengan Kusni Kasdut. Jadi Johnny Indo bernama asli itu Johannes Herbertus Eijkenboom. Itu kayaknya sepertinya nama Belanda ya. Iya, bapaknya orang Belanda soalnya. Oh, bapaknya orang Belanda. Aku tuh kurang bisa baca namanya dan takut salah. Jadi Johannes Herbertus Eijkenboom. Kayak itulah. Nah, beliau ini apa ya? Banting setir jadi perampok karena masalah ekonomi juga. Notabene kan Indonesia pada waktu itu memang negara yang ya baru berusia 20 tahun lah kemerdekaannya. Dan pasti karena ya di luar kehidupan masyarakat biasa kan negaranya juga baru gonjang-ganjing. Di sekitar tahun itu kan mulai banyak isu-isu yang menerpa kan. Nah, otomatis inflasi yang sangat tinggi pada waktu itu membuat orang kehilangan lapangan pekerjaan. Betul. Dan ini juga yang jadi dorongan Johnny Indo untuk akhirnya merampok. Nah, dia tuh harus menghidupi ibunya, terus istrinya dan 2 orang anaknya dengan keadaan seperti ini sampai ya karena kesulitan tadi ya. Kalau maksudnya negara inflasinya rate-nya sampai ratusan persen gitu kan, apalagi warganya dong. Siapa yang bisa bayar orang kan? Kalau negara pun nggak bisa bayar apapun. Nah, makan sehari aja mikir banget itu pasti. Betul. Mas. Akhirnya dia bergerak bersama kelompok yang diberi nama Pachinko. Sebenarnya Pachinko itu kalau secara fonem gitu lebih terdengar seperti Rusia. Cuman Pachinko itu adalah singkatan dari pasukan Cina Kota. Nah, jadi dengan rombongannya itu dia ngerampok-ngerampok nih di kalau nggak salah utamanya wilayah Cikini ya yang terbesar waktu itu. Cuman ketika ngerampok itu dia juga punya sebuah kebijakan. Oh, kode etik gitu ya? Mungkin kode etik, mungkin policy biasa gitu lah ya. Berarti tidak akan melukai atau menyerang perempuan dan anak-anak. Tapi selain itu ya mungkin kalian juga jadi korban juga waktu itu. Kayak itu. Tapi maksudnya balik lagi mungkin tetap bervalue ya Mas, maksudnya karena kayak nggak mau nyakitin anak dan perempuan. Maksudnya kalau lihat yang ke belakang banyak orang jahat yang ya udah maksudnya yang penting untuk kepentingan diri sendiri aja, dan bahkan mau itu perempuan mau anak kecil gitu itu tetap aja dilukain gitu kan. Ya, kupikir emang begitu ya. Entah itu adalah hasil romantisir dari penulisan cerita atau enggak, cuman ini jadi poin menarik karena masih memilah tebang pilih gitu kan. Dan guess what, si Johnny Indo ini berhasil merampok emas sebesar 129 kg kalau nggak salah. Pada masa itu? Pada masa itu. Ya udah hitung aja 1 gram 1,5 juta sekarang ya. Terus kali berapa sampai bisa 129 kilo kan? Kebayangkan kalau dinominalkan itu akan menembus angka berapa. Dan itu bukan untuk dirinya saja. Jadi kan emas mungkin untuk dijual itu lebih sulit ya. Benar. Tapi kalau dijual murah kan pasti lebih gampang. Nah, andaikan dia ngasih emang langsung emas batangan kah, atau perhiasan-perhiasan, atau emang udah diuangkan duluan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, otomatis dia mungkin ada di lingkungan yang sama-sama membutuhkan uang juga, dan dapatnya akhirnya dari bantuan Johnny Indo kan, wah pasti sangat memudahkan kehidupan di masa itu. Iya, gitu kan? Dan orang mungkin akan tetap apa ya, bantuin Johnny Indo nggak sih, maksudnya kalau misalnya anggap lewat kampungku pada masa itu deh, misalnya aku tinggal di sana gitu pada masa itu, terus tinggal kampung-kampung, Johnny Indo lagi kabur, aku pasti bakal bantu ngumpetin Johnny Indo sih, fix. Yep, otomatis pasti bakal dibantuin lah. Wong orang pada waktu itu kan mungkin kesulitan banget ya dapat uang. Jadi kalau misal dia tahu sosok Johnny Indo, terus tahu kalau misalnya dia bantu akan dibantu juga, pasti akan dengan senang hati. Toh kan dulu ada satu tokoh lagi, Slamet Gundul, mungkin kalau nggak salah. Itu kan juga sosok perampok yang salah satu cara larinya adalah menghamburkan uang di jalanan. Jadi buat mengelabui ya, ketika warga lihat ada uang berhamburan gitu kan pasti ngerubutin lah. Nah akhirnya itu akan mengganggu pihak berwajib untuk mengejar. Nah aksi Johnny Indo yang paling geger itu terjadi di Cikini itu tadi. Jadi dia melakukan pencurian di toko emas di Cikini itu sekitar tahun 79 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Cikini. Aku tuh pernah nonton filmnya sebenarnya. Itu kan ada filmnya tuh, judulnya Johnny Indo, Kisah Nyata Para Narapidana. Itu tuh ada filmnya Mas. Kamu nonton gak sih? Nonton. Tapi pernah dengar aja. Pernah dengar aja. Aku tuh yang memerankan Johnny Indo sendiri kan. Benar. Dan apa namanya menarik tuh, itu tuh benar-benar nyeritain si Johnny Indo-nya gitu. Sebenarnya lebih ke apa sih perampokan hebat itu yang di Cikini sampai ke bagian dia ditangkap karena Nusa Kambangan. Jadi itu benar-benar menceritakan masa-masa dia di penjara sih lebih tepatnya gitu. Yang paling menarik dari kisah Johnny Indo itu sebenarnya kan kisah
pelariannya dari Nusa Kambangan itu kan. Dia sama 34 narapidana lain kan akhirnya berhasil lolos dari situ. Tapi ya kita tahu lah ya, Nusa Kambangan itu kan penjara khusus apa ya, penjahat-penjahat kelas kakap lah, kelas kakap nomor wahid itu pasti ditaruhnya di Nusa Kambangan. Istilahnya nih kalau misalnya masih di LP misalnya Cipinang atau mana itu kan berarti masih ada harapan untuk dibina ya kan. Kalau udah sampai Nusa Kambangan ya mungkin itu dead end. Memang itu puncak tertinggi penjara di Indonesia itu kayak di situ. Biasa buat eksekusi mati juga kan di sana tuh. Dan sebenarnya itu pun kan sudah digunakan sejak zaman Belanda ya kalau nggak salah. Dan memang sudah seperti itu. Image-nya, public image-nya adalah tempat penghakiman paling paling wahid lah di Indonesia. Dan itu dikelilingi hutan ya pulaunya. Jadi kan sebenarnya dia ada dari bagian Cilacap ya. Jadi bagian dari Cilacap, cuman terpisah. Dan itu dikelilingi hutan, lautnya pun ada karang-karangnya terus di sekitarnya. Iya. Dan konon nih masih banyak binatang buasnya. Binatang buasnya jangan dibayangin beruang atau apa ya, mungkin bukan grizzly bear gitu ya. Mungkin macan, mungkin ular dan mungkin hewan-hewan lainnya. Iya, karena dikelilingin hutan itu tadi ya. Tapi kalau soal hutan yang Nusa Kambangan, aku tuh soalnya pernah baca kalau ada sosok Kawuk. Jadi tuh katanya sosok Kawuk itu tuh adalah identik dengan komodo. Jadi ya kita anggap sebagai reptil, sebagai komodo ya teman-teman. Tapi katanya besarnya tuh sampai 4 kali lipat daripada komodo, dan dia tuh memangsa tahanan-tahanan yang kabur. Bahkan juga memangsa jasad-jasad yang tidak langsung dikebumikan. Tapi itu nggak cuma tahanan doang ya, tapi katanya sampai warga sekitar juga kayak gitu. Jadi kepercayaannya seperti itu. Dan mungkin itu juga kenapa dibilang misalnya ada kan kasus-kasus kabur dari Nusa Kambangan juga sebenarnya. Terus jasadnya nggak pernah ditemukan, katanya sih dimakan sama si Kawuk ini gitu. Cuman aku kurang tahu kan, karena di sana kan ada hewan buas beneran ya Mas di sana, dan kita nggak tahu seperti apa bentuknya apa aja gitu. Tapi yang pasti hewan buas. Terus ada si sosok Kawuk ini. Tapi memang ada yang bilang juga kalau sosok ini tuh cuman buat takut-takutin si tahanan juga, biar kayak nggak usah ngide lah kalian tuh kabur dari situ. Ada yang bilang kayak gitu juga. Ya, emang serem banget sih karena ditakut-takutin sosok Kawuk. Ya, belum tentu mereka takut sih mungkin. Cuman kayak emang bentang alamnya itu pasti agak impossible untuk diterabas. Jadi nggak heran kalau mereka akhirnya menemui banyak kesulitan kalau kabur ya. Walaupun Johnny Indo berhasil ya sampai 12 hari. Akhirnya cuma dia yang berhasil karena teman-temannya gugur. Dia akhirnya kembali ke penjara dan melanjutkan masa tahanannya. Ya, dia juga diburu lah otomatis karena ada tahanan cuma 34 orang yang kabur, masa nggak dicari kan? Nggak dicari, ngeri banget itu. Itu dia sih Mas, kayak yang mungkin bikin aku amazed ya. Kayak 12 hari itu adalah jumlah yang panjang juga tuh loh untuk orang survive di tempat yang kamu nggak paham medannya gitu. Dan yaudah dia tetap survive kan ya, meskipun akhirnya dia menyerahkan diri dan emang ya karena dikejar itu kan, yaudah akhirnya langsung dibawa dong sama pihak penjaga-penjaga yang di sana gitu. Dan balik lagi ya, Nusa Kambangan ini kan penjagaan tinggi ya, fasilitasnya keamanannya tinggi lah, keamanan yang wah super ribet lah pada masa itu. Itu tuh mengingatkanku sama Alcatraz, penjara Alcatraz, ya kan? Penjaranya mereka ya, emang penjara, ya khusus penjara nomor wahid juga. Itu emang terletak di Pulau Karang. Banyak penggambarannya yang kayak, penjaranya itu ada di atas Pulau Karang, ombaknya gede-gede, terus baru ada petir-petir itu. Itu juga digambarkan memang punya bentang alam yang sulit juga, bukan hewan buas mungkin ya, cuman sangat impossible untuk lari dari situ tanpa bantuan alat transportasi itu. Dan itu karena pulau terpisah juga kan Mas? Itu ada di pulau yang terpisah. Tapi bahkan ya di penjara yang level sekuritas tertinggi, maximum security prison di Amerika itu sih pernah ada cerita kabur-kabur itu juga ada. Ada? Pernah ada. Itu kalau nggak salah sebenarnya banyak in real life orang-orang yang pernah berusaha dan bahkan kabur itu ada memang. Cuman ini yang sampai di film itu ada di film Escape from Alcatraz. Jadi ada 3 orang yang akhirnya bisa melarikan diri dari Alcatraz dan ya udah hidup normal lagi. Itu dengan bantuan satu alat yang sebenarnya sering digambarkan di film-film kan, cara orang kabur dari film itu banyak banget ya, ada yang pakai garpu lah, pakai apa namanya? Pakai sisir yang mungkin besi gitu kan. Terus ngambil openg atau alat-alat kebersihan mereka kerja. Ini pakai sendok. Pakai sendok. Itu salah satu alatnya kan? Salah satu alatnya. Kayak itu kalau salah satu alatnya masih make sense ya. Cuman
sendok gimana ya, mungkin ya kalau kebayangin mungkin dipatahin kali, terus cari bagian tajamnya, itu kayak lebih make sense kan. Bisa jadi. Cuman banyak lah cerita sebenarnya kabur dari penjara itu, kalian nggak bakal bisa duga ceritanya kayak gimana. Salah satunya nih, jadi dia si raja narkoba dari Meksiko, El Chapo, itu pernah lari dengan cara menggali. Itu di penjara ini juga apa enggak? Aku lupa dia karena sama di mana, cuman sebenarnya kartel-kartel Meksiko, Kolombia itu punya banyak cerita tentang pelarian diri dari penjara. Keren banget. Adventure yang menyeramkan sih tapi sebenarnya ya, apalagi penjara tingkat tinggi gitu kan. Kabur salah gali, keluar langsung laut kan nggak lucu, nggak bisa kabur juga dong ujung-ujungnya gitu. Tapi ya ini ya, tadi kita udah ngomongin Kusni juga dan Johnny. Aku tetap pribadi ya percaya bahwa mereka ya bisa dibilang memang Robin Hood-nya Indonesia gitu, dan ya karena mereka berdua tuh nggak mikirin diri sendiri doang gitu loh, tapi mikirin orang lain juga, mikirin rakyat gitu, yang mana mungkin pada masa itu gak banyak orang yang akhirnya berani mengorbankan dirinya untuk jadi tamengnya rakyat gitu kan. Ya gak sih? Bisa jadi. Kan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada tokoh-tokoh di masyarakat yang bisa kita bilang dia tuh mungkin kalau secara orang dia cukup nyebelin ya, sepak terjangnya di medsos kalau kita tonton itu, ini orang kenapa sih nyentrik banget, kenapa nyebelin banget, tapi sebenarnya dia melakukan itu untuk mungkin orang-orang terdekatnya, lingkungan terdekatnya. Kita kan nggak pernah bisa langsung tahu sih sebenarnya kalau ini tujuannya ini. Mungkin nih kayak Hercules nih contohnya, sekarang udah insyaf, banyak nggak sih orang yang sayang sama Hercules itu di sekitarnya. John Gay juga, gimana sih orang-orang sekitarnya melihat orang-orang itu? Ya buat mereka kan mereka ini adalah bisa dibilang Robin Hood atau penolong di kehidupan mereka. Jadi ya don't judge the book by its cover aja sih. Setuju. Itu dia teman-teman pembahasan kita soal perampok legendaris Indonesia, Kusni Kasdut dan Johnny Indo. Seperti kata Aldo tadi, don't judge the book by its cover. By its cover, bukan by the book ya? Nope. Enggak. Nah, pokoknya buat teman-teman mungkin kalau ada cerita-cerita juga dibagikan ke kita, terus mungkin ada request gitu, ada rekomendasi kayak bahas ini asik deh, Prita, Aldo, boleh banget cerita di kolom komentar. Pokoknya tulislah di kolom komentar gitu. Betul. Dan itu aja dari kita hari ini, sampai jumpa di obrolan kelam selanjutnya, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.